GBI Gajah Mada yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita bersyukur kita boleh kembali ada di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, merasakan hadiratnya, menikmati kebaikannya. Dan saya percaya sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara sudah menikmati kasih Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan. Dan sore hari ini mari kita bersama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan sudah hadir tengah-tengah kita, dan Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Mari kita siapkan hati kita serahkan ibadah kita sore hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, oleh karena kebaikan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Kalau kami boleh sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata atas setiap kami. Dan kalau kami boleh ada sore hari ini di tempat ini, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karenanya kami mau datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan puji-pujian, membawa segala syukur kami kepada Tuhan, membawa penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang hidup Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, dan Engkau siap untuk melawat setiap umat-Mu sore hari ini Tuhan. Bekerjalah sore ini Tuhan, dan biar setiap kami boleh menikmati hadirat-Mu, boleh mengalami akan pribadi-Mu nyata atas setiap kami. Terpuji akan nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari masuk ke hadiratnya dengan hati penuh ucapan syukur, halamannya dengan puji-pujian, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Dia baik, dan anugerah
Yang percaya Tuhan penuh anugerah boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sebab Dia Raja mulia, Allah pemenang, Dia ada di tengah-tengah kita. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. mari kita sujud menyembah Dia. Segala ciptaan Sujud menyembah, menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Dia Raja di atas segala raja, Raja mulia Yesus namanya. Dia ada dan bertata atas pujian setiap umatnya sore hari ini. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai Kita bersorak bagi Allah kita, bagi haleluya. Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Mari katakan Yesus Raja. Yesuslah Raja. Yesus Raja yang mulia dan kuasanya besar dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Yang setuju lagi berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Menyatakan bahwa Dia pemilik hidup kita dan Dia berkuasa atas kita. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan Dia pemilik kehidupan.
kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati. Mari naikkan pujianmu. Dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua nyatakan, great is our God. Biar kuasanya nyata bagi setiap kita sore hari ini. Haleluya. Mari nyatakan lagi. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, kebenaran. Mari setiap yang merindukan kuasanya, kami rindukan kuasa. Biar kebangkitan terjadi. Semua bersuara. Oh oh oh, datanglah dan berkuasa saat hati melahirkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan dialah yang dahsyat. Great is our God. Woo! Haleluya. Semua tepuk tangan tinggi bagi Allah kita. Semua bersorak bagi Tuhan. Katakan, hey, lebih lagi. Hey, hey, lagi lagi katakan, hey. Setiap yang merindukan kuasanya, mari nyatakan, kami rindukan kuasa. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah Dia kuat, berkuasa saat hati bersatu, meraihkan pujian. Belenggu mujizat dinyatakan. Say He's great. Mari lebih lagi nyatakan, datanglah dan berkata, kuat berkuasa saat hati bersatu, meraihkan pujian. Belenggu mujizat dinyatakan. Mari dengan iman nyatakan, great. Haleluya. Umat pemenang, lebih dari pemenang, Yesus dahsyat. Mari lebih lagi nyatakan di hadapannya bahwa kasih-Nya setia bagi hidup kita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Itulah karyanya bagi kita, karya terpujian, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia
Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyimak bersama informasi dari Departemen Pastoral. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kami dari Departemen Pastoral akan menyampaikan beberapa laporan pastoral yang kami selenggarakan di bulan Oktober 2025. Bapak Ibu, sungguh kami mengucap syukur kami ada di tengah-tengah jemaat GB Gajah Mada yang senantiasa mendukung, support setiap pelayanan Departemen Pastoral. Ada banyak pelayanan Departemen Pastoral yang terus berjalan dengan baik dan indah. Itu semua adalah karena kerjasama yang baik di antara seluruh jemaat GB Gajah Mada dengan rekan-rekan pastoral yang selama ini melayani secara langsung jemaat yang membutuhkan. Bapak Ibu, kita lihat di dalam layar bahwa ada banyak anak-anak yang sudah diberkati Tuhan melalui pelayanan bidang anak santun. Mereka terus diberkati Tuhan mendapatkan bantuan uang sekolah. Tetapi tidak hanya itu, kita juga mendampingi mereka di dalam pertumbuhan rohani mereka. Setiap hari Selasa di tempat ini, anak-anak TK, SD, dan juga anak-anak remaja, kita dampingi mereka di dalam pertumbuhan rohani mereka. Dan juga tidak hanya itu Bapak Ibu, kami juga memberikan kepada mereka bimbingan belajar. Jadi tidak hanya mereka dibiayai, kemudian dibina secara rohani, tetapi kita juga mendampingi mereka untuk bisa belajar. Nah Bapak Ibu, kami juga membina mereka di dalam pertumbuhan rohani bagi jemaat yang dewasa. Di tempat ini juga setiap hari Selasa ada ibadah Samaria, dan juga di dalam komsel-komsel ada 18 komsel yang saat ini dihadiri oleh lebih dari 400 orang di dalam komsel-komsel tersebut. Dan Bapak Ibu, kita juga bisa memberikan kepada mereka diakonia bagi mereka yang membutuhkan, dan juga pelayanan bagi saudara-saudara kita jemaat Samaria yang memiliki keterbatasan gerak. Kita datang ke sana untuk membawa sesuatu, bingkisan dan apa yang mereka butuhkan, dan juga kita melayani perjamuan kudus buat mereka yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu, ini adalah pelayanan dari Departemen Pastoral yang terus berjalan karena dukungan dari Bapak Ibu. Saudara-saudara sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala selama 2 minggu ini, bahwa kita semua di dalam pekerjaan kita sudah diberkati melalui orang lain, dan adalah kesempatan ketika berkat itu diberikan kepada kita boleh memberkati orang lain. Nah ada satu kegiatan yang akan kita adakan di bulan November, khususnya akhir bulan November, yaitu Safari Kasih. Dari teman-teman pastoral akan mengunjungi 18 komsel yang ada, dan kita akan membawa bingkisan kepada mereka berupa sembako atau roti kering kepada mereka. Bagi Bapak Ibu yang sudah diberkati dan ingin menjadi saluran berkat buat mereka, mari bersama dengan kami untuk bisa memberkati mereka. Saudara bisa menghubungi kami, teman-teman pastoral, atau melalui nomor hotline yang sudah Bapak Ibu kenal. Bisa bersama dengan kami untuk menjangkau mereka ketika mereka akan sebentar lagi mengikuti Natal. Mereka akan diberkati melalui Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang indah buat kita pada sore hari ini. Kalau Bapak Ibu ingin memberkati mereka melalui berkat yang sudah diberikan kepada kita, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui nomor rekening diakonia yang tertera pada layar, atau Bapak Ibu sebentar lagi bisa memberikan persembahan secara tunai yang akan diedarkan oleh teman-teman dari Asher. Untuk itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami, dan kami mulai bisa melihat ada orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami yang membutuhkan jemaat Samaria. Tuhan, biarlah kesempatan yang indah ini kami boleh pakai untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga rohani kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap
berkat yang sudah kami salurkan boleh membuat keluarga-keluarga prasejahtera ini mengalami sukacita melalui bantuan yang boleh kami berikan. Terima kasih Tuhan, dan ini semua akan boleh melihat satu keindahan kerukunan di dalam keluarga Tuhan yang ada di GPI Gajah Mada ini. Dan kami percaya ini akan mempermuliakan nama Tuhan, dan ketika namamu ditinggikan dan dipermuliakan, Kau akan menarik orang-orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari arahkan hati kita padanya. Bangun iman kita. Percaya bahwa Dia selalu bekerja dalam hidup kita. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja. Berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja. Berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan, tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Mari jadikan pujian ini sebagai pengakuan kita, penyerahan diri kita padanya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja. Mari berharap padanya, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, Engkau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku lagi. Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Bahwa Dia adalah satu-satunya sumber dalam kehidupan kita.
Mari serahkan diri kita penuh padanya. Walaupun kita tidak mengetahui, tidak menyadari, tapi Dia selalu bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari nyatakan lagi, katakan, Engkau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu. Sekali lagi, Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu. Katakan, Kau pegang hidup kami, Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu. Lagi dengan iman nyatakan, Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu. Ku berserah. Kami berserah pada Yesus. Mari naikkan sembah-Mu. Dia selalu bekerja dalam hidup kami. Oh Yesus, mari setiap kita naikkan sembah-Mu bagi Dia, naikkan pujian-Mu bagi Yesus. Dia setia dalam hidup kami, dalam hidup kita. Kasih-Mu bagi kami, Dia bagi kami. Dia kasih-Mu Tuhan, Dia bekerja, Dia bekerja. Yesus, Dia selalu ada bagi kami, Dia selalu ada. Haleluya, haleluya. Bersyukur sore hari ini. Biar kami bukan cuma jadi sekedar gereja menyanyi, tapi gereja yang memuji dan menyembah. Karena nantinya kami disiapkan untuk memuji dan menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Yang buka hati pendengaran kami, mata kami tertuju kepada Tuhan. Agar setiap kami pada sore hari ini semakin mengerti rencana Tuhan. Urapi semua jemaat Tuhan. Mereka yang di balkon belakang. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Menjamah kami, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberikan jalan keluar yang menghadapi jalan buntu. Biar setiap kami memberikan Tuhan yang terbaik untuk-Mu. Karena jawaban ada pada Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami pada sore hari ini. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk. Oke, shalom. Puji Tuhan. Saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang tetap waspada. Bicara tentang kedatangan Tuhan, ini sebenarnya hubungannya dengan kedatangan Tuhan. Kami percaya Tuhan segera datang. Barometer kita itu adalah Israel.
Di mana dan apa yang sedang terjadi? Memang mereka menolak Yesus. Mereka menolak Yesus sampai hari ini. Orang Yahudi itu sedikit sekali persentasenya percaya Yesus. Tetapi Alkitab berkata, kalau mengenai Injil dia adalah seteruku, tapi kalau mengenai pilihan adalah kekasihku. Kita tidak bisa berbantah dengan firman Allah. Firman itu tetap akan dilaksanakan. Jadi Israel adalah kekasih Tuhan. Bisa berkata amin. Dan hari ini bagaimana hubungannya dengan kita, Pak? Kan itu pertanyaan. Ya, kalau saya berkata bahwa kita tidak bisa ikut yang secara fisik, tapi secara rohani. Kita adalah Israel rohani yang dipersiapkan Tuhan menyambut kedatangan Raja di atas segala raja. Kita lihat dulu Alkitab. Ayatnya mari kita baca. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Baca sama-sama dengan saya yuk. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kalau ada orang berkata kapan datangnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, bahkan kemarin sempat viral, tanggal 23 September, dan saya tunggu-tunggu gak datang itu. Karena yang benar kata Alkitab. Dalam Matius 24 ayat 36 berkata apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Baca dengan keras, siapa yang tahu? Jadi hanya Bapa sendiri. Tapi yang pasti dia segera datang, katakan amin. Umat Tuhan harus dipersiapkan, gereja dipersiapkan. Hemat saya tetap waspada. Karena banyak penyesatan yang sedang terjadi. Bapak Ibu, ada banyak hal. Tapi saya coba menyampaikan tentang hal yang penting hari ini. Ada 3 hal yang penting. Kalau sempat ya 3, kalau nggak sempat ya 1. Sempat lagi 2, kan enak toh. Khotbah tidak tergantung dengan apa yang sudah saya siapkan. Saya tahu kita juga dikejar waktu. Tetapi yang paling penting dari kita memahami satu hal ini. Apa itu Pak? Ini yang harus dipahami. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Injil kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia. Kita lihat ayatnya. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Terus sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan ini bukan kerajaan yang lain. Saya percaya kerajaan Allah sedang terjadi dan dibangun di muka bumi ini. Memang belum semuanya terima. Ada yang menolak, ada yang reject, ada yang tidak mengerti. Kerajaan Allah itu bukan surga. Kita kelirunya kan begitu. Kerajaan Allah itu di mana? Nah, surga di mana? Kan banyak kita tidak mengerti, saudara. Injil kerajaan ini bukan yang lain. Jadi di dunia ini ada banyak kerajaan, apalagi kita di Indonesia. Kalau tidak salah kerajaan yang paling lama adalah Sriwijaya 100 tahun, tapi rontok. Tapi ada satu kerajaan yang sedang Tuhan nyatakan hari ini lewat hidup kita semua, itu kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kerajaan Allah bukan bicara surga. Saya beritahu, kalau surga tempat Tuhan tinggal, kerajaan Allah itu pemerintahan Allah harus terjadi. Makanya doa Yesus
Datanglah kerajaanmu. Terus, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Pertanyaan saya, sudahkah di bumi seperti di surga hari ini? Belum. Tapi di bumi seperti di surga itu ada pada kita semua yang percaya dan menjadikan Yesus sebagai Raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu ayatnya. Matius pasal 6 ayat ke-10. Datanglah kerajaan, karena itu berdoalah. Jadi Tuhan Yesus sudah ngajar doa ini jauh-jauh hari. Apa maksudnya? Iya, yang diminta kerajaan Allah. Kalau ada orang berkata kerajaan Allah surga, tolong dicek di sini. Ini bicara pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu harus ada dan terjadi. Oswald Chambers berkata, jika kamu belum memilih kerajaan Allah, terlebih dahulu, pada akhirnya apapun yang kamu pilih sebagai gantinya, tidak akan ada bedanya. Karena semua bakal digoncang. Negara mana yang enggak goncang? Saya tadi sore baru terima sebuah video viral di Inggris. Inggris itu saya baru ngerti. Hampir mayoritas wali kotanya dari Kedar. Wih, mengerikan ya. Padahal negara ini sekolah minggu kita ini berasal dari Inggris. Tapi hari ini, tapi mereka tadi demo besar-besaran. Karena mereka tidak mau diperlakukan tentang SI. Tapi saya beritahu, kita akan alami itu. Tapi percayalah, kerajaan Allah akan dinyatakan dulu. Katakan amin. Lewat siapa? Ya lewat kita semua. Kalau bicara kerajaan Allah, itu kan bicara tentang makan dan minum kata Alkitab. Tapi itu bicara kebenaran. Itu bicara damai sejahtera. Itu bicara sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi benar apa yang dikatakan Oswald Chambers ini. Dia berkata, kalau kita belum memilih kerajaan Allah, semua kerajaan digoncangkan. Tadi yang sudah saya katakan, di Indonesia paling lama itu kerajaan Sriwijaya, 100 tahun. Saya tinggal di Mojokerto. Tempat kerajaan Mojopahit itu abad ke-14. Saya tanya batasnya mana? Yang jaga itu ditanya bingung. Saya tidak tahu batasnya, Pak. Tapi kerajaan Allah akan dinyatakan di bumi ini. Lewat siapa? Lewat hidup kita, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya pengajaran dikotomi itu sekarang sudah tidak berlaku sebetulnya untuk gereja Tuhan. Dikotomi dipisah dua. Rohaniawan dan orang awam. Seperti saya ini rohaniawan. Jadi yang duduk itu orang awam. Yusuf Roni pernah berkata gini, jangan sebut orang awam apa. Kenapa? Orang awam itu orang bloon. Kita semua di tempat ini adalah para rohaniawan. Halo, yang rohaniawan angkat tangan, lambaikan tangan. Semua rohaniawan, yang yakin rohaniawan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Jadi kita harus jadi rohaniawan dimanapun tugas kita. Saya selalu bicara tentang 7 pilar. Di 7 pilar ini kita harus jadi rohaniawan. Bukan cuma orang yang di gereja itu rohaniawan. Kalau zaman dulu dibegitukan, sehingga kita ini tidak ngerti apa-apa. Ya, pikir pendeta saja yang ngerti surga, saya beritahu. Dipikir cuma pendeta yang orang kerja di gereja saja itu disebut rohaniawan. Itu salah besar. Kita semua disebut rohaniawan. A itu bicara art, entertain, olahragawan, kita masuk kelompok di sana. Masa bisa Pak artis itu rohaniawan? Siapa yang ngomong? Ada banyak artis rohaniawan. Ya. Saudara Jonah Asmiranda itu kenal baik dengan kami, mulai nol. Dia rohaniawan. Saudara Coki, ada banyak sebetulnya. Cuman karena kita tidak ngerti saja.
B itu businessman. Jadi businessman juga yang rohaniawan. Katakan amin. Kalau businessman rohaniawan, gak sulit gereja itu. Gak sulit mau buat diakonia tadi. Gerakan itu gampang sekali loh. C, gereja juga harus dikelola oleh rohaniawan. Kalau sudah bicara gereja itu bicara dua hal, spiritual dan sosial. Sosial itu secara horizontal, pakai tolong orang, bantu orang. Vertikalnya secara spiritual. D itu bicara dissemination media, mengendalikan media. Ya, saya kan di mana-mana punya kontak, saudara. Jadi kalau ada sesuatu kayak tadi di Inggris, saya WA anak rohani saya di sana. Tolong cekin namanya Lina. Lin, cek. Betul Om, itu di mana-mana sedang demo hari ini. Karena mereka tidak mau diberlakukan SI. Ya, itulah kenyataan yang sedang kita hadapi hari ini. Makanya semua sedang digoncang. Kalau kita tinggal di Indonesia bersyukur, saya katakan amin. Gak usah ikut-ikutan, follow tagar kabur aja. Ngapain kabur? Loh ngapain kita kabur? Kita ditaruh di Indonesia, justru kita jangan lihat kalau Indonesia ini hijau. Kita sedang lihat Indonesia ini kuning. Terjadi tuayan besar-besaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Makanya mata saudara dirubah hari ini. Jangan cuma bicara kesulitan, ada kesempatan. Jangan bicara cuma aniaya, ada gereja kita berjaya. Jangan bicara cuma tekanan, gereja semakin berkembang. Cuman kalau gereja dengan konsep yang lama, kita tidak akan mungkin bisa berkembang. E itu edukasi, pendidikan. Coba lihat hari-hari ini, apa yang sedang terjadi di pendidikan kita. SD, anak SD sama SD-nya dibully. SMP, mahasiswa. Kemarin ada yang bunuh diri, mahasiswa. Pendidikan kita sedang bermasalah. Makanya kami ada sekolah, motonya cerdas berkarakter, itu visi, goalnya. Saya ditanya, kenapa Pak kau pakai cerdas dan berkarakter? Cerdas itu pinter, karakter itu perilaku. Karena ada orang tidak pinter, LL, tahu LL? Tahu LL? Lola, saudara, gua repot. Ada orang pinter, tidak berkarakter, bikin malu, saudara. Diperpadukan dua ini. Nah, yang F-nya itu family. Berhasil itu mulai dari keluarga. Saya berhasil mulai dari keluarga. Saya beritahu semua, kalau engkau berhasil ukurannya dari keluarga. Bisa berkata amin? Bagaimana sikap kita kepada keluarga kita? Karena keluarga itu basic dasar. Kenapa kok dasar? Lihat gambar ini. Di bawah sendiri. Kemana saja kita kerja, kemana saja kita pergi, baliknya keluarga. Makanya kerajaan Allah harus ada di keluarga kita. Jadi pulang kalau lihat suasana surga, katakan amin. Karena kalau keluarga itu jadi dasar, kita bangun ke atas, kita build ke atas jadi kuat. Saudara sukses di pekerjaan, tapi keluargamu berantakan, percuma. Termasuk saya sebagai seorang pengkhotbah. Satu kali ada seorang diberkati, ini teman saya yang diberkati. Pendetanya, ya saya panggil senior saya. Di sebelah itu istrinya pendeta itu. Jadi kita sama-sama. Ketika pendeta itu khotbah berkati teman saya itu, istrinya di sebelah saya ngomong gini. Pendetanya ngomong tentang kasih Tuhan, itu saling mengerti suami dan istri. Istrinya ngomong gini, ngomong tok. Saya kan bingung, ini gimana sih ini? Terus, kok ngomong gitu sih kamu? Oh iya, ngomong tok, langsung keluar. Jadi berhasil bukan dari mimbar ukurannya. Sering kali kita salah menilai seseorang.
Makanya ayo hari ini berhasil mulai dari keluarga. Sehingga kita jadi berkat kalau ketika Tuhan tempatkan kita dimanapun. Katakan amin. Lihat gambar ini. Ada satu miss yang paling cantik di dunia. Tidak pakai hijab. Bisa dilihat. Semua pakai loh. Itu istri saya. Saya bersyukur. Dia memang di pendidikan. 2 periode di pendidikan, laporan keuangan kepada dinas pendidikan, tidak ada 1 rupiah pun bergeser uang. Maka kita bisa carikan dana untuk support pendidikan. Dipilih lagi, ini yang pilih bukan saya, yang pilih wali kota. Tolongin Pak, Ibu suruh bantu kami masuk di sini. Tapi emang yang dibantu ini bukan guru-guru, ini PKK. Tahu enggak singkatan PKK? PKK itu pergi ke sana kemari, saudara. Lurah sini, lurah sana. Jadi dia ini kenalnya bulura semua sekarang, ya sudahlah. Jadi berkat di sana. Tapi saya suka yang begini. Kenapa? Ya kita harus jadi berkat. Ini acara di gereja kami. Gereja harus jadi jawaban. Gereja yang bicara tentang kerajaan Allah harus jadi jawaban. Dunia sedang digoncang, dunia tidak tahu jawaban, tapi kita gereja harus bisa memberikan jawab sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Jadi penting bagi kita, Bapak Ibu. Yang kedua, waktu pemulihan sedang terjadi. Jadi Tuhan belum datang. Percayalah, tanda-tandanya sudah jelas seperti begini. Hari hujan, mau hujan, tandanya sudah kelihatan belum? Mendung gelap, ya, angin kencang, mungkin disertai petir mau hujan ini. Jam berapa hujannya? Nggak ada yang tahu. Sama, kalau kita lihat hari ini, apa yang sedang terjadi di dunia, dan tentang kedatangan Tuhan, ini juga hubungan dengan waktu pemulihan sedang terjadi atas gerejanya. Saya bicara gereja, jangan terus berpikirnya gedung. Gereja itu orang percaya, katakan amin. Gedungnya di mana saja. Gereja mula-mula tidak ada gedung. Tidak ada gedung, tidak ada duit. Tapi mereka berkembang, mereka bisa menangkan banyak jiwa. Kenapa? Karena semangatnya nih yang Tuhan mau. Di dalam Kisah Rasul pasal ketiga ayat 21 berkata di sini. Baca sama-sama dengan saya yuk. 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai kapan? Waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus harus tinggal di surga. Sampai kapan? Sampai waktu pemulihan. Kata pemulihan itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia artinya dikembalikan. Sekarang gereja itu maaf ya, ada banyak gereja jadi entertain. Saudara. Tidak salah kita ngundang artis. Saya pun kalau Natal selalu ngundang artis kok. Banyak artis yang rohani. Tapi mimbar saya tidak mau pakai untuk orang-orang yang rumah tangganya berantakan. Enggak. No. Impartasi nanti terjadi. Ada, wah pengkhotbah ini bagus Pak. Enggak. Kenapa? Karena mimbar ini tempat impartasi diberikan. Bagaimana hidup orangnya, bagaimana hidup keluarganya. Karena mempengaruhi saudara. Nah kalau dikatakan dalam ayat ini, Kristus itu harus tinggal di surga. Sampai kapan? Waktu pemulihan. Aposkatasis itu restitusi, dikembalikan. Tuhan mau mengembalikan lagi gerejanya. Gereja awal tidak ada gedung, tapi bisa pengaruh dunia. Di Efesus tidak ada gedung,
Tapi yang ada di sana pemuritan. Paulus ke sana itu ketemu murid. 12 orang murid. Mulai digembalakan di situ. Makanya sebetulnya komsel kita itu tempat efektif untuk pemuritan. Cuman sayangnya komsel belum tempat pemuritan. Komsel tempat tahu ya maksud saya. Foto sampaikan ini, terus makan, biasanya makan. Dulu di tempat kami saya larang makan. Tapi dilarang orang Indonesia, dan kalau dilarang tambah dilanggar sebiaban. Loh betul. Coba contoh begini, dilarang kencing di sini, di sebelahnya, saudara. Repot tak? Sebelahnya tulis lagi dilarang kencing, kencing sebelahnya, enggak kan ada habisnya. Dilarang makan-makan, tambah makan-makan. Malah kalau saya datang bisa disembunyikan, wah tambah berdosa lagi. Jadi sudah biarin aja. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Dalam kelompok-kelompok kecil itu efektif sekali. Kami punya tidak banyak, 47. Ada kaum muda sendiri. Tapi wow, keren. Di situ tempat pemuritan. Bapak Ibu, kalau kita ngerti tentang gereja, di dalam Efesus pasalnya keempat, dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Disebut di situ ada fivefold ministry, 5 jawatan roh. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Coba tangan saudara begini, yang paling tinggi mana di antara kita ini? Di antara ini 5, telunjuk di mana yang paling tinggi? Yang tengah toh? Rasul, nabi, penginjil. Makanya penginjil di mana-mana lebih terkenal. Pastor, gembala, itu selalu di cincin ada di sini. Gak ada cincin di sini, itu kalau cincin di situ ngawur namanya. Apalagi ada cincin ditaruh di sini tambah ngawur, double itu. Cincin ya di sini, betul ya? Di jari manis tangan kanan. Kenapa? Karena ini bicara penggembalaan begitu. Dan yang terakhir yang kecil ini. Ini guru. Coba yang bawa tangan begini dengan saya. Yang bawa tangan, yang enggak usah begini ya, apa enggak ada tangan nih kotor. Yang bawa tangan begini, sudah. Oke, genggam, pelak. Ada kekuatan enggak? Di antara 5 ini, mana yang paling tidak suka? Lepasan. Katakan enggak suka ini ibu jari, lepas. Saya tanya, kekuatannya kurang enggak? Atau yang paling kecil dilepas. Begini, kekuatannya kurang enggak? Nah itulah bicara gereja. Gereja hari ini tidak cukup cuma 1 orang gembala. Ada guru. Ya di Pak Nathan ada banyak guru-guru saya kira. Ada guru, ada penginjil. Nah kalau nggak ada gimana? Datangkan. Untuk apa? Memperlengkapi. Coba baca ayat 12-nya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada 5 jawatan roh yang akan memperlengkapi gereja. Makanya dalam mimbar ini, di mimbar ini seringkali ada pembicara yang diundang. Ini memperlengkapi kita. Kita kalau minggu ibadah itu sedang diperlengkapi karena besok kita punya tugas masing-masing di 7 pilar tadi. Kalau minggu sudah diperlengkapi dengan kekuatan, besok wow keren sekali saudaraku. Kita akan mengimpartasikan kepada karyawan, kepada pelanggan. Disitulah Tuhan dipermuliakan. Yang 7 berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya dibutuhkan 5 jawatan roh ini. Ini gambarnya. Ya gambarnya hanya tahu sepintas sajalah. Untuk kita lebih ngerti. Gereja mula-mula adalah gereja yang penuh dengan otoritas. Tidak ada loh, gedungnya tidak ada. Kalau saudara cari siapa sih gembala di Yerusalem? Siapa gembala? Tidak ada yang dikenal di sana. Paulus itu jadi rasul. Di Kolose aja Paulus itu hanya kirim surat.
Yang disuruh ke sana adalah Epafroditus, Aristarkus, Epafras. Dia ngutus orang-orang yang sudah dimuridkan. Lihat, dari gambar ini kita bisa lihat. Abad awal gereja begitu punya kuasa, luar biasa. Aniaya tetap terjadi. Tapi dianiaya tetap berjaya, tetap berkembang. Itulah gereja. Karena yang punya Tuhan kita, katakan amin. 12 abad gereja dalam kegelapan. Setelah itu Tuhan mulai pulihkan satu persatu. Dipulihkan semua terus sampai sekarang ada pemulihan keimamatan rajanya. Makanya apa yang dikatakan oleh Bill Heyman tadi, orang-orang kudus dikatakan dalam statement dia, tubuh Kristus akan mengalami all sin movement. Gelombang kebangunan rohani akan terjadi. Makanya kita tidak cukup jadi penonton dan aktivis gereja. Kamu di mana sekarang? Oh, saya di GBI Gajah Mada. Jadi apa? Saya nggak jadi apa-apa. Gimana sih? Nah terus, ya saya cuma aktivis, pantes bangku gereja tipis semua kena yang begini. Ayo mulai aktifkan. Di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Memang harus tahu diri. Tahu diri itu begini loh. Kalau sudah ibu-ibu, sudah mak-mak, jangan ngelamar jadi main tamburin. Wah repot. Saya pokoknya maunya main tamburin. Repot saudaraku, mak-mak main tamburin. Ada yang suka ngotot begitu. Ini gereja ini repot kadang-kadang. Ngotot main tamburin. Ini kalau main tamburin, ongkosnya lebih mahal saudaraku. Oh iya, nyanyi. Kalau sudah lanjut suaranya ya sudah geser. Wong do keluarnya re kok melok nyanyi. Jangan. Wajah-wajah suram itu harus tahu tempatnya. Wajah-wajah suram itu jangan taruh nyambut jemaat. Kayak tadi wah suka sekali saya. Wah gimana kabarnya? Wah puji Tuhan. Wah wajah welcome. Kalau wajah welcome taruh sana orang datang senang. Tapi kalau wajah suram taruh sana orang datangi bingung. Ini kenapa ya orang ini sakit atau. Nah kalau yang begini taruh di diakoni amenye. Nah harus dapat banyak. Maksud saya itu begini loh. Tahu tempat. Baru Tuhan akan bekerja di sana. Makanya Bill Heyman berkata di sini, memberdayakan dan menugaskan masing-masing untuk menjadi gereja 24/7 itu apa? Gereja 24 jam 7 hari. Jadi nggak cuma hari Minggu. Katakan amin. Semua usia memanifestasikan kuasa kerajaan Allah pada bidang masing-masing. Bapak Ibu, mari kita hari ini semakin memahami akan hal ini. Termasuk di bisnis kita. Saya coba mengutip sebuah kesaksian dari Samuel Crete. Samuel Truth Crete ini adalah seorang anak Tuhan cinta Tuhan. Dia hari ini punya gerai 3.279 terhitung September kemarin. Apa kerjaannya apa? Chick-fil-A. Chick-fil-A itu ayam goreng. Memang tidak masuk Indonesia, tapi berkembang. Dia punya konsepnya. Dasar prinsipnya adalah Alkitab. Makanya kalau hari Minggu dia menutup semua gerainya. Kenapa? Semua disuruh ke gereja. Semua disuruh ibadah. Mungkin ya di kita belum bisa begitu karena kan banyak macam-macam. Tapi dorongannya untuk cari Tuhan itu loh. Makanya yang dibawa itu dalam mutu dia. Baca sama-sama yang ada warna merah, putih itu. Ayo 1, 2, 3. Kami tidak hanya menjual ayam, tetapi kami melayani Tuhan melalui bisnis ini. Jadi nggak jual ayam, tapi bisnisnya itu melayani Tuhan. Minggu tutup, berani enggak orang Chinese Minggu tutup? Kan Pak, Minggu itu rame-ramenya kok tutup. Nah, iya. Ini bukan di sini, itu GBI Dubai begitu. Saya juga aneh kadang-kadang lihat Kristen. Masa Tuhan tidak bisa berkati kita hari Sabtu? Oke lah, pagi tutup dulu, ke gereja dulu.
skala prioritas biar Tuhan memerintah. Hari ini saya percaya kalau ini semua dikerjakan oleh kita, konsep ini, prinsip Alkitab di dalam bisnis kita, bisnismu akan lihat kesulitan, tapi terluput dari kesulitan. Akan lewati hal-hal sulit, tapi Tuhan pelihara, Tuhan angkat tinggi, dan diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, sobat, saya punya waktu 7 menit Mas ya. Terjadi masa aniaya dan pemurnian. Gereja akan hadapi aniaya. Ya, saya akan nangani di Mojokerto, Sidoarjo, Tulungagung. Semuanya aniaya, Lora. Semuanya hadapi aniaya, tapi bagi saya sudah dilewati, memang harus dilalui itu. Karena semua itu kalau kita lewati bukan membuat kita lemah, bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Kita ini di Indonesia memang berbeda, beda. Dikatakan dalam Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Jadi sekarang ini kita sedang ngincipi aniaya itu, tapi nggak usah takut. Kenapa saya katakan? Ini sudah ada izin, tetap ya ditolak. Kemarin kalau saudara dengar berita ini di CNBC, ini juga terjadi aniaya. Ini bukan di Indonesia, bukan. Dikatakan seorang imam Katolik pada bulan September tewas dibunuh. Yang lainnya ceritakan targetnya adalah warga Kristen. Jadi ini sedang terjadi di Afrika. Dan memang benar ini terjadi. Terus saya coba cari tahu, berapa sih prosentasenya? Ternyata loh, di sana Kristen itu 48%, kelompok mereka 50%, 2% dari agama yang lain. Jadi hampir imbang. Di kita ini loh, Indonesia itu loh, Kristen ini cuma 20%. Tapi masih bisa eksis, bisa ibadah semacam ini. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ini semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya ini kesempatan bagi kita, katakan amin. Mereka dalam kesulitan. Karena mungkin ya persentase tadi. Loh, kalau bicara persentase, kita ini kecil. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau kecil, aku nyertai kamu, engkau jadi besar. Kalau engkau lemah, aku nyertai kamu, engkau jadi kuat. Katakan amin. Makanya jangan pernah takut dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Aniaya memang harus kita hadapi. Aniaya terjadi, kita tetap berjaya. Tekanan terjadi, kita tetap berkembang. Dihambat, tetap merambat. Itulah mutu pelayanan saya. Jadi nggak pernah mundur. Ada banyak hal yang harus dihadapi, tapi percayalah. Hari-hari ini tuayan besar sedang terjadi. Dan kita harus tahu setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 3 hal yang tadi saya katakan, Injil Kerajaan Allah akan dinyatakan, diberitakan seluruh dunia. Waktu pemulihan sedang terjadi. Ayo mintalah pemulihan dari Tuhan. Dan pasti Tuhan lakukan. Dan yang ketiga, terjadi masa aniaya. Tapi ingat, aniaya juga dibarengi dengan pemurnian. Coba dibaca ayat ini. Dari 1 Petrus 1 ayat ke-7 berkata, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemudian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Saya ajak saudara baca di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Coba, ayo dibaca sama-sama dengan saya, yang warna kuning itu. 1, 2, 3. Kesukaran hanyalah ujian iman. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji, sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Terus,
Bagi Allah, iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Jadi jikalau sesudah mengalami cobaan-cobaan yang hebat, iman saudara tetap kuat, maka pada hari Dia datang lagi, saudara akan mendapat banyak pujian, kemuliaan, serta kehormatan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa pada sore hari ini. Tutup. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saya undang para singer WL. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua datang kepada Dia. Semua bangkit berdiri. 3 hal yang sedang terjadi itu, maukah engkau mengalami bahwa Injil Kerajaan Allah engkau akan bawa ke tempatmu berada. Dan kedua, waktu pemulihan, supaya gereja jadi kuat, dimurnikan oleh Tuhan. Yang ketiga, masih masa aniaya, membuat kita mengalami pemurnian. Pemulihan itu membuat gereja semakin sempurna. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kau baik dan sungguh baik. Seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Musik dengan lembut. Mari pada sore hari, pada petang hari ini, supaya setiap kita memahami kalau Yesus segera datang. Tapi ingat 3 hal yang penting tadi. Injil Kerajaan Allah harus diberitakan. Maukah membawa Injil Kerajaan Allah? Ayo kita semua yang ada di tempat punya tugas. Yang kedua, waktu pemulihan. Gereja dipulihkan jadi kuat. Orang percaya dipulihkan jadi kuat. Maukah pemulihan terjadi atasmu sehingga engkau jadi kuat? Tidak lagi mengalami kelemahan. Dan yang ketiga, aniaya sedang terjadi supaya gereja dimurnikan dalam imannya. Kalau engkau meresponi firman Allah pada sore hari ini, ayo kita angkat kedua tangan kita. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang pada sore hari mengangkat kedua tangan. Kami siap dipakai Tuhan. Kami siap dipakai untuk mengantarkan Injil Kerajaan Allah sampai kepada yang lain, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa.
Lebih lagi bangsa Indonesia. Sehingga kami hari ini bukan memberitakan agama, tapi memberitakan Yesus adalah Raja. Dia Raja di atas segala Raja. Karena kami percaya Tuhan, Engkau kalau sebentar hadir, Engkau sebentar datang, biar pemerintahan itu dimulai dari diri kami, keluarga kami, di bisnis kami, di segala aktivitas dan usaha kami. Di situ pemerintahan Allah akan dinyatakan. Pemerintahan Allah dinyatakan, ada kuasa kerajaan akan bekerja. Sehingga pada malam hari ini, sore hari ini juga, kami yang lemah sudah dikuatkan. Kalau ada yang sakit sudah disembuhkan. Karena kuasa-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Serahkan pemberitaan firman Allah. Menteraikan melalui hati kami yang paling dalam. Sehingga setiap kami bukan hanya mendengar, tapi kami pelaku-pelaku dari firman-Mu. Biar kami terus mau tetap tinggal dalam kerajaan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sore hari ini ada waktu yang indah untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan secara online melalui transfer BCA maupun secara kris yang sudah ada di layar monitor. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan memberikan persembahan secara online, para asyir akan membagikan amplop-amplop persembahan yang Bapak Ibu Saudara dapat nanti setelah pulang dimasukkan di kotak-kotak persembahan di pintu-pintu keluar gedung gereja ini. Silakan mengangkat tangan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop persembahan sore hari ini. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada sore hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi biarlah kehidupan kami dapat menyatakan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini. Biar orang lain melihat karakter Yesus dalam kehidupan kami. Orang lain dapat merasakan kasih Yesus melalui sentuhan, perbuatan kami, perkataan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Pingardi beserta istri yang telah bersama dengan kami Tuhan dari pagi tadi hingga malam nanti. Kau berkati pelayanan hamba-Mu ini. Kau tambah-tambahkan hikmat ya Tuhan. Urapan-Mu, urapan yang baru terus ada dalam kehidupan hamba-Mu ini beserta dengan seluruh keluarganya. Kami percaya bahwa kemanapun Kau utus hamba-Mu ini melayani, nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak jiwa yang semakin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai penyembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kami menyadari apa yang kami punya ini semua datang daripada Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami sadar persembahan kami ini adalah penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami memberikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Dan biarlah apa yang kami persembahkan pada sore hari ini dapat dipakai, digunakan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memberikan persembahan katakan bersama-sama. Amin. Silakan Bapak Ibu memberikan persembahan buat kita. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwa
aku. Shalom, Jemaat GBI Gajah Mada yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di Genius, berita informatif yang unik dan menarik bersama saya Genius. Saat ini saya sedang berada di sebuah tempat makan yang sangat indah dan berada di suasana pedesaan ini. Nah, sambil saya jalan-jalan untuk melihat apa saja yang ada di sini, saya juga akan membagikan informasi sepekan GBI Gajah Mada. Sembari saya berjalan-jalan, kita akan melihat apa saja sih yang ada di tempat ini, dan kemudian kita akan menyimak informasi sepekan GBI Gajah Mada berikut ini. Ayo. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung hari ini, juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online, ibadah raya pertama dengan tema Hidup sebagai Warga Kerajaan Allah, dan ibadah raya kedua dengan tema Tetap Waspada bersama Pendeta Daniel Pingardi. Untuk para wanita, mari hadir di komunitas WOW dalam ruang kesaksian, rancanganmu terbaik bagiku. Pada hari Rabu 22 Oktober 2025 jam 5 sore di lantai 2 Gama Tower bersama Nani Kristano. Untuk jemaat dewasa muda, mari hadir di ibadah fresh dengan tema Velocity pada hari Rabu 22 Oktober 2025 jam setengah 7 malam di Gama Tower lantai 4. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 23 Oktober 2025 jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang bersama Pastor Elisha Sutopo. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat 24 Oktober 2025 jam 9 pagi di Gama Tower lantai 4 dengan tema Seberapa Besar bersama Ibu Mulyani Hartono. Untuk para kaula muda, jangan lewatkan ibadah spesial Kingdom Fun Club Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Hati pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 jam 6 sore di Gama Tower lantai 4. Untuk anak-anak sekolah minggu, ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 26 Oktober 2025 di Gama Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Memilih Berani untuk Memuliakan Nama Tuhan. Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Epic Teen dengan tema Made by Love pada hari Minggu 26 Oktober 2025 di Gama Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8 lebih 45 menit, rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gama setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu-pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Nah, itu tadi berita seminggu untuk Genius minggu ini. Dan juga saya sudah selesai nih keliling-keliling di tempat ini. Dan sangat bagus. Selesai juga informasi sepekan dari Genius minggu ini. Sampai jumpa di Genius minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanannya Pak Daniel Pingardi beserta dengan istri dari sejak tadi pagi sampai dengan ibadah keempat ini, dan saya percaya nanti ibadah kelima juga menjadi berkat buat jemaat GBI Gajah Mada. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Saya harap Anda bisa sebentar memperhatikan beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama sekali lagi dari kelas The Creative Kingdom. Kami ingin menyampaikan kepada Anda semua, jemaat yang berusia 15 tahun ke atas, dan di mana Anda diberikan talenta ya di bidang musik, tamborin, vokal, sound system, multimedia, presenter, desain grafis, fotografi, dan lain-lain. Anda ingin semakin diperlengkapi sehingga Anda bisa mengembangkan talenta Anda, maka
bisa segera mendaftarkan diri di kelas The Creative Kingdom dengan cara scan QR Code yang tertera di layar LED, atau Anda bisa menghubungi nomor WA admin yang tertera juga di layar LED. Kemudian kami ingin mengingatkan bagi Anda pasangan suami istri dan Anda belum pernah mengikuti kelas MOU, maka kami mendorong Anda agar bisa segera mendaftarkan diri di kelas MOU 1 angkatan yang keempat yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 21 Oktober, dimulai jam 6:30 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin segera mendaftarkan diri di kelas MOU ini, bisa mendaftarkan dengan cara scan QR Code yang ada di layar LED, atau jika Anda kesulitan bisa ke Information Center. Atau jika ada di antara Bapak Ibu semua yang Anda ingin ikut tetapi ada beberapa kendala yang Anda juga tidak tahu bagaimana solusinya, maka setelah ibadahnya selesai Anda bisa juga ke Information Center, Anda bisa sampaikan kepada kami kendalanya apa. Harapan kami adalah kami bisa memberikan solusi kepada Anda dan Anda bisa mengikuti kelas MOU ini. Dan pendaftaran terakhir adalah hari ini Bapak Ibu, hari Minggu tanggal 19 Oktober, karena kelas akan dimulai pada hari Selasa besok ya jam 6:30 malam. Besok hari Kamis di ibadah PD Immanuel kita akan dilayani oleh Pastor Elisa Sutopo. Kamis tanggal 23 Oktober jam 6 sore tempat ini. Kami mengundang Anda bisa hadir ibadah tengah minggu supaya kita bisa menerima berkat rohani yang Tuhan sediakan melalui pelayanan hambanya Pastor Elisa Sutopo. Dan yang terakhir kami ingin mengundang sekali lagi Anda para mahasiswa-mahasiswi, setelah ibadah 4 ini selesai, kami mohon Anda jangan terburu-buru pulang karena Anda ditunggu di Fellowship Corner, yaitu di tempatnya di kanopi di sebelah gapura. Nanti akan ada teman-teman anak-anak muda yang menunggu Anda, menyambut Anda dan ingin berfellowship bersama dengan Anda. Dan mahasiswa-mahasiswi Anda bisa berfellowship sambil menikmati free light dinner yang disediakan. Kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Kami ingin minta waktu 5-10 menit setelah ibadah ini selesai, Anda bisa ke ruang Philadelphia, tepatnya di sebelah kanan saya. Nanti akan ada tim servis ibadah raya keempat menyambut Anda, berkenalan dengan Anda, dan kami juga menyediakan kenang-kenangan yang menarik untuk Anda bawa pulang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan hormat. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, saya ingin mengajak kita semua untuk dapat membaca ayat pengakuan yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita angkat tangan kita bersama, kita akan membaca pengakuan dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Aku adalah murid Yesus. Aku mau belajar meneladani kehidupan Yesus. Aku mau mempraktekkan kehidupan Yesus dalam hidupku. Aku juga mau membawa sesamaku menjadi murid Yesus. Aku mau hidupku jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita kepalkan tangan kita, teriakan yel-yel kita mantap, semangat. Semangat GBI Gajah Mada, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia,
sampai selamanya. Baik Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Suami istri bisa bergandengan tangan. Mari kita buka tangan kita, katakan amin buat setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu sebab engkau adalah orang-orang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah, yaitu berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Anda bisa mengambil waktu mengucap syukur pada Tuhan. Setelah Anda mengucap syukur, Anda bisa keluar melalui pintu-pintu keluar yang disediakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.